Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Windawati Husna dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tokoh-tokoh pemikir Islam untuk memenuhi UTS Filsafat Ilmu. Di sini saya mengambil tokoh pemikir Islam yang bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada 1500 Hijriah di kota Gaza, Palestina. Di usia yang relatif muda, ia sudah menggerebek panggung sejarah pemikiran usul fikih dengan mahakaryanya Ar-Risalah. Menurut Dr. Mahmud Abdurrahman dalam kitab Tarik Usul Al-Fiqih, Imam Syafi'i menulis pertama kali kitab Ar-Risalah di kota Mekah atas perintah Abdurrahman bin Mahid. Saking kagumnya atas karya tersebut, Abdurrahman bin Mahid berkata, "Aku tak akan pernah sholat kecuali dalamnya aku akan mendoakan Asy-Syafi'i. Sesungguhnya ia adalah pemuda yang sangat jenius." Soal lokasi penulisan Risalah, Fak Ar-Risalah berpendapat lain. Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, ia menjelaskan bahwa Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah di kota Baghdad, kemudian menulis ulang kitab Ar-Risalah setibanya di negeri Mesir. Menurutnya, keduanya, kitab Ar-Risalah dan yang ditulis di kota Baghdad dan yang ditulis di negeri Mesir, memiliki cakupan penjelasan ilmu yang luas. Fakhr Ar-Razi juga berpendapat dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Para ulama sebelum datangnya Imam Syafi'i saling berdiskusi di dalam masalah-masalah usul fikih. Para ulama saling mengambil dalil dan saling pendapat, tetapi mereka tidak mempunyai rancangan peraturan yang bersifat menyeluruh, yang bisa dipakai sebagai tendasi di dalam mengambil dalil-dalil syariat. Begitu juga, para ulama belum mempunyai tatanan buku dalam bersilang pendapat dan mentajrih dalil-dalil syariat yang ada. Kemudian, tampillah Imam Syafi'i dengan pemikiran dalam ilmu usul fikih. Imam Syafi'i lah yang meletakkan peraturan yang bersifat menyeluruh guna mendalami dalil-dalil syariat di hadapan khalayak ramai, sehingga menjadi kukulah penasiban kejeniusan Imam Syafi'i di dalam ilmu syarah, seperti halnya penasiban kejeniusan Aristoteles di dalam ilmu logika. Keistimewaan dari Imam Syafi'i dibandingkan dua mujtahid mutlak sebelumnya, yaitu Imam Abdul Hanafi yang terpusat di Irak dan Imam Malik yang terpusat di kota Madinah, adalah perjalanan keilmuan yang sangat kaya dan panjang. Dimulai dari kota Mekah yang sangat terkenal dengan ilmu tafsir dan asbabun nuzul Al-Quran, Imam Syafi'i mulai menetap di kota Mekah sejak usia 2 tahun. Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Quran sebelum usianya genap menginjak umur 7 tahun. Di kota Mekah, Imam Syafi'i menimbang ilmu kepada Syekh Muslim bin Khalid Az-Zazi. Kemudian, di usia 13 tahun, Imam Syafi'i mulai membara ke kota Madinah yang terkenal dengan gudangnya ulama ahli hadis. Di kota Madinah, Imam Syafi'i yang menimbah ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i menetap di kota Madinah hingga tahun 179 Hijriah sampai 795 Masehi, tahun di mana Imam Malik bin Anas wafat. Di kota Mekah dan kota Madinah inilah Imam Syafi'i bertemu dengan pakar ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli fikih yang mumpuni di bidangnya. Imam Syafi'i mampu menyerap semua ilmu itu dengan baik. Hingga di fase ini, Imam Syafi'i mendapat derajat mampu dalam bidang fatwa, baik di bidang fikih maupun bidang hadis. Selain menimbah ilmu agama, Imam Syafi'i juga belajar gramatika bahasa Arab ke pelosok-pelosok pedalaman Jazirah Arab. Diriwayatkan Imam Syafi'i pernah menetap lama di perkumpulan Bani Hudzail. Di fase inilah Imam Syafi'i mendapatkan penguasaan gramatika bahasa Arab dan yang fasih dan baik, yang kemudian di hari sangat menunjukkannya dalam memahami tata bahasa Al-Quran dan hadis. Perkembangan Imam Syafi'i berlanjut ke kota Baghdad pada tahun
195 Hijriah sampai 810 Masehi. Di fase inilah Imam Syafi'i menemukan banyak penyesuaian. Imam Syafi'i mampu menyelaraskan dengan baik pemikiran ahlu nakil atau ulama yang banyak bersandar pada teks agama yang didapatkan di kota Madinah di bawah asuhan Imam Malik dan dengan pikiran ahlu rai atau ulama yang banyak bersandar pada akal yang didapat di bawah asuhan Imam Muhammad bin Al-Hasan, murid dari Imam Abu Hanafi di kota Bughat. Di kota Bughat inilah Imam Syafi'i mendapat beberapa murid. Murid beliau di kota Bughat diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Az-Zafarani, dan Al-Karabisi. Setelah perjalanan keilmuannya yang panjang, tak pelat Imam Syafi'i merasa memerlukan banyak reformasi dalam kitab Ar-Risalah yang telah ditulis dahulu di kota Mekah. Hingga fase akhir inilah Imam Syafi'i menulis ulang kitab Risalah di Futsah, salah satu bagian dari kota Kairo di negeri Mesir saat itu. Maka lahirlah kitab Al-Risalah versi baru yang dianggap para ulama setelahnya sebagai puncak pemikiran Imam Syafi'i. Di kemudian hari, karya yang ditulis ulama ini lebih masyhur dengan sebutan Ar-Risalah Al-Jadidah atau dikenal juga dengan Ar-Risalah Al-Misyrah. Di kemudian hari, kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i dijabarkan lebih panjang oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Syah Asy-Syaifi, Imam Abu Wahid Hasan bin Muhammad Al-Umawi, Imam Muhammad bin Ali yang lebih masyhur dengan julukan Al-Khafah Asy-Syahid, Imam Abu Muhammad Al-Jawarih atau ayah dari Imam Ramani Al-Juwaini, dan Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdul Asy-Syabani. Setelah lahirlah kitab Ar-Risalah Al-Jadidah, Imam Syafi'i merasa perlu untuk menyempurnakan lagi ilmu usul fikih yang beliau rintis dengan melibatkan kitab Jima'ul Ulum. Kitab ini banyak menceritakan tentang golongan yang menolak dalil hadis ahad serta betahnya dan sejenisnya. Disusul setelah Imam Syafi'i menerbitkan kitab Irtafu Hadis yang menjelaskan perbedaan pendapat para ulama yang menyikapi hadis yang beredar. Kitab ini disusul dengan alur bab ilmu fikih. Dan pada akhirnya Imam Syafi'i menutup karya-karyanya dengan ilmu usul fikih dengan menerbitkan kitab Ibtalul Istihsan. Kitab ini banyak mengkritik ulama yang terlalu berlebihan dan memakai mode istihsan. Selain itu, Imam Syafi'i juga menulis kitab Sifatun Nahyi Nabi yang menjelaskan makna larangan atau nahyu dalam hadis Nabi. Walhasil, Imam Syafi'i meletakkan fondasi yang sangat kokoh sebagai awal dimulainya diskusi panjang tiada akhir di bidang ilmu usul fikih. Di antaranya landasan pemikiran yang telah dibangun oleh Imam Syafi'i adalah yang pertama, menjelaskan dalil-dalil yang diambil dalam menentukan hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, serta mempertajam urutannya. Yang kedua, memperkokoh hujah hadis secara umum dan mengukuh hujah hadis ahad secara khusus, serta menerangkan tentang tidak adanya pertentangan secara nyata baik Al-Quran dan hadis maupun antara suatu hadis dengan hadis yang lainnya sebagai sumber dalil. Yang ketiga, menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman atau ijma. Yang keempat, memberikan batasan dan kadar yang jelas dalam menjadikan akal sebagai patokan hukum serta memberikan syarat yang terpencil dalam menggunakan qiyas. Yang kelima, memberikan perlawanan yang cukup serius dalam mematahkan hujah mujtahil yang terlalu ekstrim dalam mentakwil sifat Allah. Yang keenam, memberikan perintah bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab serta di dalam Al-Quran ada beberapa cara baca
yang memang ada di dalam pelafalan bahasa Arab. Yang ketujuh, menerangkan tentang atau perintah dan nahi atau larangan. Yang kedelapan, menjelaskan nas dan maksud atau perlambatan hukum. Setelah periode Imam Syafi'i, berbondong-bondonglah para ulama generasi selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut dalam masalah Al-Quran dan hadis. Di antara para ulama tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal dengan karya kitab Risalatul Imam Ahmad fil Tarik Rasul, disusul dengan Imam Al-Bukhari dengan karya kitab Al-Baruh Ahad dan karya kitab Al-Istiham bin Kitab Wal Sunnah, disusun dengan Imam Ibnu Qatabait dengan karya kitab Takwil Musyrik Al-Quran dan kitab Takwil Mukhatalafih Hadis. Imam Syafi'i wafat pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah di kota Kairo. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang tokoh pemikir Islam yaitu Imam Syafi'i. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.